Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari dengan NIM 2315054 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda hari akhir untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hadis Pendidikan. Tanda-tanda hari akhir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tanda-tanda kecil hari akhir dan tanda-tanda besar hari akhir. Yang pertama itu tanda-tanda kecil hari akhir itu sesuatu yang dianggap biasa. Contohnya itu seperti banyaknya bencana alam, perzinahan semakin merajalela, banyaknya fitnah, perjudian, meminum minuman keras, menyebarkan kebodohan, serta berlomba-lomba membangun dan meninggikan bangunan, serta merasa bangga dengan perbuatan buruk yang dilakukan secara terang-terangan. Kadang sebagiannya nampak bersamaan dengan tanda-tanda besar hari akhir. Tanda-tanda kecil hari akhir ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW sampai dengan zaman modern seperti sekarang ini. Semakin bertambah tahun, semakin terlihat jelas pula akhir zaman. Tanda kecil lain hari akhir itu seperti waktu yang berjalan begitu cepat, kuantitas kaum wanita lebih banyak dibanding kaum laki-laki, dan masjid-masjid mulai dihias. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Bismillahirrahmanirrahim, tuwahrifunnaha kama zahrafatil yahudu wan nasar. Artinya, sungguh kamu akan menghiasi masjid-masjidmu sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya itu ada tanda-tanda besar hari akhir. Tanda-tanda besar hari akhir adalah tanda-tanda sudah dipastikannya terjadi kiamat. Tanda-tanda ini terjadi hanya satu kali dan tidak akan berulang lagi. Jikalau tanda-tanda besar ini muncul satu persatu, maka pintu amalan perbuatan manusia akan ditutup dan pintu taubat pun akan ditutup. Pada hari itu juga manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang ia tuai selama hidup di dunia. Jikalau semasa hidup dia selalu beribadah dan mengerjakan kebajikan, maka sudah dipastikan ganjarannya adalah surga. Sebaliknya, jikalau semasa hidup dia selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji, maka nerakalah tempat ia berpulang. Tanda-tanda yang pertama itu munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal ini akan membawa manusia pada kesesatan. Apabila keimanannya kuat, maka ia tidak akan mudah terpengaruh oleh tipu daya Dajjal. Sebaliknya, jikalau keimanannya lemah, maka ia akan sangat mudah terpengaruh dan menjadi pengikut Dajjal. Yang kedua itu munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan muncul pada hari akhir dan ia akan diikuti oleh orang-orang muslimin karena ia mengetahui kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga itu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ini bersamaan dengan munculnya Dajjal. Kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal dengan tombaknya. Yang keempat itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua umat yang hidup di belakang tembok besar yang dibangun oleh Zulkarnain pada zaman yang telah lampau. Ya'juj dan Ma'juj ini keluar setelah Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Mereka berdua memiliki kekuatan yang tidak terarah dan jumlah pasukannya yang tidak dibatasi. Penindasan mereka juga sangat kejam dan sangat berbahaya. Tidak ada satu manusia pun yang mampu mengalahi mereka. Bahkan Nabi Isa alaihi salam pun merasa ketakutan dari ulah yang mereka buat. Kemudian Nabi Isa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi hamba-hambanya. Kemudian mereka melarikan diri ke bukit atau gunung untuk berdoa dengan tenang. Di sana Nabi Isa dan hamba-hambanya memohon kepada Allah agar memusnahkan dua makhluk tersebut, yaitu Ya'juj dan Ma'juj.
Dan kemudian Allah juga mengabulkan doa mereka. Ya'juj dan Ma'juj ini diberi azab atau penyakit yang perlahan membinasakan diri mereka sendiri. Yang kelima itu terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat itu pada saat kiamat sudah berada di ambang pintu. Jika itu sudah terjadi, maka pintu taubat pun ditutup. Jikalau ada seseorang yang ingin bertaubat, maka amalannya tidak akan diterima lagi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walam yakuyan fa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'nasa, yang artinya itu, maka iman mereka tidak akan berguna lagi tatkala mereka telah melihat siksa kami. Nah, tanda-tanda besar lainnya itu seperti munculnya kabut, munculnya binatang melata yang bisa ingin bertaubat, maka amalannya tidak akan diterima lagi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walam yakuyan fa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'nasa, yang artinya itu, maka iman mereka tidak akan berguna lagi tatkala mereka telah melihat siksa kami. Nah, tanda-tanda besar lainnya itu seperti munculnya kabut, munculnya binatang melata yang bisa berbicara dengan manusia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.